Kita beralih ke informasi lain. Rapat paripurna lanjutan DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali digelar hari ini dengan agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021. Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Gubernur DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi. Sementara pemerintah provinsi diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Haji Mawardi Yahya. Wakil Gubernur Sumsel menyampaikan jawaban dari tanggapan berbagai fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Salah satunya ketetapan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer tahun 2023. Saat ini pemerintah Provinsi Sumsel sedang melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Pan-RB pada formasi P3K sehingga tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi P3K. Sehubungan dengan rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023, saat ini sedang melakukan pendataan dan penataan seluruh tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan untuk jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja honorer. Hasil perhitungan anjak ABK diusulkan kepada Kementerian Pan-RB untuk mendapatkan formasi P3K sehingga tenaga honorer Provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi P3K. Wakil Gubernur Sumsel menambahkan Pemprov terus berupaya menstabilkan berbagai harga komoditas, diantaranya minyak goreng, ayam beras, telur ayam, menjelang Hari Raya Idul Adha. Rizky Afran, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Guna menambah ruang terbuka hijau di Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penanaman pohon dan penebaran benih ikan di lahan pemerintah Sumatera Selatan Kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana membangun kawasan perkantoran di wilayah Keramasan Kota Palembang. Untuk menjaga dan memelihara lahan di kawasan ini, Gubernur Sumatera Selatan bersama Forkopimda dan pemerintah Kota Palembang melakukan penanaman 200 pohon dan menebar 25.000 benih ikan. Hal ini dilakukan guna menjadikan kawasan ini tidak hanya wilayah perkantoran, tetapi juga ruang terbuka hijau baru di Kota Palembang. Ya, hari ini bersama-sama Forkopimda Provinsi dan Kota kita menanam pohon, menandakan kawasan ini terjaga dan terpelihara. Kita harapkan kecuali nanti untuk pelayanan perkantoran juga bisa menjadi tempat berkumpulnya publik untuk berolahraga, menikmati udara segar, karena kita tanam juga pohon-pohon yang punya kontribusi besar dalam netralisir oksigen dan produksi batuannya. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan langkah gubernur ini merupakan hadiah bagi pemerintah Kota Palembang di hari ulang tahun ke-1339 Kota Palembang yang jatuh pada hari ini 17 Juni 2022. Nantinya kawasan perkantoran dan ruang terbuka hijau ini akan menjadi miniatur Venesia dari timur. Hadiah ya, bagi pemerintah Kota Palembang yang hari ini melaksanakan ulang tahun yang ke-1339 dengan diadakannya penanaman pohon di kawasan rencana perkantoran pemerintah Provinsi Palembang. Jadi ada ruang publik baru bagi masyarakat Kota Palembang yang tentu ini tadi landscape-nya luar biasa sebagai miniatur Venesia dari timur. Selain kawasan Keramasan, kawasan Putri Kembang Dadar Bukit Siguntang juga akan menjadi ruang terbuka baru di Kota Palembang. Balki Sijrah, Maulana Ishak, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sumatera Selatan hari ini akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.